Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal manuh wa rusuh wa tawbatan nasuh wa salahal jasadi wa ruh. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa secara sempurna di bulan suci Ramadan. Harapan kita bersama ibadah kita diterima diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa selalu terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, insyaallah kita termasuk umat yang istiqamah di jalannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin beserta pengurus dan jajarannya, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau panjang umur, sehat walafiat, ilmunya bermanfaat dan dapat menjadikan menuju hamba Allah bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum saya memberikan khusus dan perkenalkan diri saya, nama saya Syarif Hidayatullah, MPD CDAI CIC. Saya bertugas di kampus STKIP Ar-Rahmaniyah Depok. Saya juga bertugas di Masjid Agung Al-Barakah Bekasi. Imam di sana, maksudnya imam di Masjid Agung Al-Barakah, sekaligus saya sebagai seksi kemudian di Masjid Agung Al-Barakah Bekasi. Wasilahnya daripada guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Fadlul Mubarak MPD. Alhamdulillah saya dengan beliau salah satu tim dari ambasador. Waktu itu kalau tidak salah beliau bertugas di Jepang, bertugas di Australia, sama dengan saya juga bertugas di Australia tahun 2018 kalau tidak salah. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi di Masjid Riyadhus Shalihin. Mudah pertemuan kita mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita yang pertama nikmat hidup. Nikmat hidup untuk apa? Nikmat hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Rabbana, berkahkanlah hidup kami di bulan Rajab, berkahkanlah hidup kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. As-soal, pertanyaannya adalah Allah mengijabah doa kita, Allah berkenan kita di bulan suci Ramadan. Lalu hal-hal apa saja, amal-amal apa saja yang perlu kita kerjakan selama kita berada di bulan suci Ramadan? Setiap kita ingin menggapai rahmatnya Allah, ingin menggapai kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, namun perlu kita ketahui bersama bahwa niat itu jauh lebih utama daripada amal soleh yang kita kerjakan. Yang pertama adalah purify our heart, memurnikan niat kita bahwa ibadah hanya lillahi. Puasa kita jalankan ibadah kepada Allah, bukan untuk mengharap pujian dari suami, bukan untuk mengharap pujian dari orang tua, bukan mengharap pujian dari tetangga, tapi lillahi mardatillah, for the sake of the pleasure of Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari orang-orang yang beriman. Amin ya Allah ya Rabbal. Orang yang beriman melaksanakan amal saleh, belajar amal taqi. Apa itu? Taqwa bermakna al-imtithal al-awamirillah wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Urgensi kepada orang yang bertakwa, yang pertama orang bertakwa itu wahai yattaqillah wa ya'lamu masalatu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jika kita beringat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada kita permasalahan dunia, permasalahan dalam keluarga, permasalahan dengan tetangga, permasalahan dengan orang tua, permasalahan dengan mertua, permasalahan dengan pimpinan kita. Orang yang bertakwa Allah berikan solusinya dan Allah akan berikan solusi yang tidak pernah disangka-sangka. Kita yang bertakwa itu derajatnya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan takwa kita ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bukan hanya itu, Allah juga derajatnya orang-orang yang bertakwa. Allah sarankan dalam hatinya itu memiliki sifat furqan. Apa itu sifat furqan? Jadi orang-orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dapat membedakan how to differentiate between the true and false. Bagaimana hamba Allah Subhanahu wa taala membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jika Allah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, maka kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat furqan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam diri kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berkaitan antara ta'awudzullah min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Dan ayat ini Allah menanamkan bahwa orang-orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Allah tanamkan dalam hatinya sifat furqan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berada memasuki fase terakhir daripada bulan suci Ramadan. Ini menjadi bahan evaluasi dari kita untuk terus meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kurban kita berada masjid musalla berada sampai keluar bulan, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi bicara kualitas, tapi kita bicara kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bermuamalah sudah tentu akan berbeda. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama penduduk surga dengan penduduk neraka. Ashabul jannati humul faizun. Sesungguhnya penduduk surga itu adalah hamba Allah yang beruntung, bukan hanya beruntung di dunia, tapi beruntung di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa dimana solusi itu? Diemphasize iman believers. Penekanan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amal salehnya, berzikir, membaca Al-Qur'an, membantu orang lain, saudara kita yang mengalami kesulitan dan lain sebagainya, untuk memiliki sifat kualitas yang tinggi, memiliki jiwa sosial yang tinggi, maka Allah berikan garansinya kepada orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ketahuilah bahwa orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala dan mereka kekal di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk terus melaksanakan amal saleh secara istiqamah dan totalitas
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kita semua diterima diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhiri wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.